Halo, apa kabar? Saya Beni Dermawan. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi. Mulai dari review mobil dan motor terbaru, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren otomotif yang sedang hangat diperbincangkan oleh Anda, si paling otomotif. Kalau begitu langsung saja kita mulai CNN Drive kali ini. So, start your engine and let's drive! Pemerintah dan PT Pertamina akhirnya menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi. Sejumlah produk masih ditahan, sementara jenis BBM tertentu ini mengalami lonjakan signifikan. Kenaikan ini dikhawatirkan bisa merembet ke penyesuaian harga kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Seperti yang diperkirakan, Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi per Sabtu 18 April 2026 hingga 65%. Penyesuaian disebut mengikuti dinamika harga yang terjadi di pasar global. Harga solar dan Pertalite tetap stabil, masing-masing di angka Rp6.800 dan Rp10.000 per liter. Hal serupa juga terjadi pada Pertamax dan Pertamax Green 95 yang tidak mengalami perubahan, masing-masing di harga Rp12.300 dan Rp12.900 per liter. Namun kenaikan tajam terjadi pada BBM kelas atas. Pertamax Turbo 98 melonjak dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi terbaru paling terasa pada jenis solar non-subsidi berkualitas tinggi, khususnya Pertamax Dex dan Dex Lite. Harga Pertamina Dex naik tajam dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Sedangkan Dex Lite juga mengalami kenaikan dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berkisar antara 48 hingga 65% seperti misalnya Pertamina Turbo, Pertamina Dex ataupun Dex Lite. Ini tentu saja akan berpengaruh pada biaya transportasi dan distribusi. Kenaikan ini tentu saja akan berpengaruh pada kenaikan harga bahan pokok, kemudian juga bisa memicu inflasi dan memperburuk daya beli masyarakat. Meski mengaku kaget dengan kenaikan harga BBM non-subsidi cukup signifikan, konsumen di Jakarta mengatakan tetap membeli BBM seperti biasa karena tidak ada pilihan lain. Berbagai siasat dilakukan diantaranya dengan mengurangi frekuensi berkendara menggunakan mobil pribadi untuk menghemat pengeluaran. Ya kaget juga sih Mas ya, tapi mau gimana lagi ya kan. Kadang-kadang kan kita juga jarang keluar. Keluarnya juga paling seminggu 2 kali. Tapi ya kalau bisa jangan terlalu kaget gitu naiknya gitu, dia bertahap gitu. Jujur sebenarnya berat, tapi kan ya bagaimanapun kita kan mesti terima. Ya salah satu mungkin kita bantu negara kita lah. Jadi ya subsidi ya buat orang yang tidak mampu seharusnya. Tapi ya bagaimanapun juga ya kita berharap ini kan bisa balik lagi ke harga yang awal. Ya berat terus terang, tapi nggak ada pilihan, saya nggak mungkin ngisi pakai solar juga, susah nyarinya kan. Ya. Dan mobil juga nggak mendukung untuk solar. Ya kita ikut aja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut melesatnya harga BBM non-subsidi karena mengikuti harga pasar dunia buntut perang Amerika-Israel lawan Iran. BBM non-subsidi yang diperuntukkan untuk orang kaya atau orang mampu sengaja dinaikkan berdasarkan Peraturan Menteri tahun 2022 tentang efisiensi tata kelola migas, subsidi energi, dan penyesuaian harga pasar. Jadi kalau BBM itu kan, kalau untuk yang pemerintah atur adalah BBM bersubsidi. Sementara yang untuk industri sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM tahun 2022 itu mengikuti harga pasar. Jadi dan itu kan turbo itu kan untuk orang kaya. Dalam konteks penghematan energi, Masyarakat Transportasi Indonesia MTI mengusulkan kebijakan transportasi umum gratis sebagai salah satu langkah cepat untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak di tengah krisis energi global.
Krisis harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan perubahan mendasar pada sistem transportasi nasional. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik sehingga konsumsi BBM dapat ditekan signifikan. WFH tetap dilaksanakan, tapi juga ada insentif untuk angkutan umum. Misal, digratiskan angkutan umum selama 1 bulan. Itu ya karena mereka langsung menyesuaikan tarif atau langsung menyesuaikan harga BBM. Yang dikhawatirkan kemudian adalah kenaikan ini bisa merembet ke harga-harga kebutuhan bahan pokok. Pemerintah didesak menjaga stabilitas harga pangan, utamanya bahan pokok, terlebih kenaikan harga saat ini terjadi pada jenis BBM dengan research octane number atau RON tinggi, sehingga secara tidak langsung bisa memicu lonjakan harga-harga bahan kebutuhan dasar. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan pemerintah akhirnya mengizinkan maskapai untuk menaikkan harga tiket pesawat domestik hingga 13%. Keputusan ini diambil akibat krisis minyak dunia yang mengakibatkan harga aftur melonjak. Akibat kebijakan ini, penjualan tiket pesawat domestik ambruk sebesar 27%. Kenaikan harga tiket pesawat berimbas negatif terhadap bisnis perjalanan wisata atau travel agent. Kenaikan harga tiket pesawat sebesar 9 hingga 13% tersebut diumumkan pemerintah 6 April 2026 lalu sebagai efek kenaikan biaya bahan bakar aftur atau fuel surcharge akibat gangguan pasokan minyak di Timur Tengah. Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia, Astindo, Pauline Suharno menyebut, berdasarkan laporan dari 1.700 anggota, kenaikan harga tiket tersebut jelas menekan penjualan tiket dan paket perjalanan yang ditawarkan agen perjalanan wisata kepada masyarakat. Bahkan setelah 7 hari setelah kebijakan diumumkan oleh pemerintah, saat ini ditemukan harga tiket yang mengalami kenaikan lebih tinggi dari ketentuan. Ke Surabaya dari 3 juta jadi 3,9 juta, berarti kenaikan kan lebih dari 13%. Saya cek lagi Denpasar yang paling rame 3,7 juta jadi 4,8 juta. Lalu Medan 4,3 jadi 5,9, semua lebih dari 13%. Makassar dari 4,6 juta jadi 6 juta, bayangkan harganya udah sama seperti ke luar negeri. Manado dari yang 6,7 juta jadi 8,3 juta. Nah jadi dengan kenaikan lebih dari 13% ini, tahun lalu masyarakat kita sudah mengeluhkan harga tiket pesawat domestik ini sangat tinggi sehingga tidak terjangkau untuk sebagian besar masyarakat yang ingin melakukan liburan, perjalanan berlibur. Kalau perjalanan dinas dan sebagainya itu mungkin tidak terpengaruh karena mau tidak mau orang sudah harus melakukan perjalanan dinas. Tapi kalau yang berlibur mereka pasti akan berpikir ulang. Pauline melanjutkan, kenaikan harga tersebut membuat agen perjalanan mengalami penurunan penjualan tiket pesawat, baik domestik maupun internasional dalam seminggu terakhir, sebesar 27% dibanding sebelum pengumuman kenaikan harga. Ditemui secara terpisah, Direktur Niaga Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim mengatakan, pihaknya masih melihat supply and demand dari efek kenaikan harga tiket tersebut. Reza menambahkan, bulan April 2026 ini adalah bulan low season setelah Lebaran, sehingga pihaknya bakal mempelajari dinamika market terhadap kapasitas kursi pesawat yang tersedia. Ya tentunya kita network airline, ya kita memiliki hub di Jakarta, bagaimana meningkatkan network traffic dan kerjasama tentunya dengan Citylink, ya bersinergi melakukan proses atau mekanisme kerjasama codeshare sehingga kami Garuda Indonesia Group dapat mengoptimalkan armada yang kami miliki. Sementara itu, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyebut pihaknya sedang melakukan analisis terhadap kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan pengendalian BBM oleh pemerintah akibat krisis geopolitik di Timur Tengah, termasuk mengenai kenaikan harga aftur. Kemarin contoh saja udara yang disampaikan tadi, memang juga ada feedback, ada dampak, dan dampak itu sudah dirasakan, sehingga juga sekarang Kementerian Perhubungan itu juga akan mereview kembali, karena kan pasti ada before dan after analisis, ya kan? Sebelumnya seperti ini, setelah dikasih kebijakan dengan kenaikan sampai dengan 13%, ternyata seperti ini. Nah, oleh karena itu kita akan memberikan masukan gitu ya kepada pemerintah. Berdasarkan kajian Masyarakat Transportasi Indonesia, dengan adanya kenaikan 9 hingga 13% harga tiket layanan udara, penumpang pesawat diprediksi berkurang sebesar 10 hingga 15%.
Hal ini sebagai efek komponen aftur yang berkontribusi hingga 40% terhadap pembentukan harga tiket pesawat. Agung Happy, Maranatha, Jakarta. Mobil listrik edisi terbatas dari iCar resmi diserahkan kepada 9 konsumen pemesan awal. Selain itu, iCar juga menyerahkan V23 Pro Plus Collector Series kepada pelanggannya. Sementara itu, Triumph Indonesia juga melakukan penyerahan unit kepada 20 konsumennya setelah sebelumnya melakukan launching series 400 di IMS 2026. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive. Mobil listrik edisi terbatas dari iCar resmi diserahkan kepada 9 konsumen pemesan awal. iCar juga menyerahkan V23 Pro Plus Collector Series kepada pelanggannya. Selain itu, dengan perayaan 25 tahun BMW Group Indonesia, merek Mini resmi meluncurkan model edisi terbatas yang terinspirasi dari sejarah balap paling ikonik mereka. BMW Group Festival of Joy menjadi puncak perayaan 25 tahun kehadiran BMW Group di Indonesia. Festival yang terbuka untuk umum tanpa biaya ini menampilkan hampir 80 kendaraan BMW dan Mini terbaru, termasuk 14 unit BMW Motorrad yang dapat dicoba langsung oleh pengunjung. Festival ini mengusung konsep nostalgia era 2000-an dengan menampilkan deretan kendaraan ikonik dari BMW dan Mini, mulai dari generasi lawas hingga performa tinggi juga modern. Salah satu sorotan utama adalah peluncuran Mini 1965 Victory Edition sebagai edisi terbatas yang hanya tersedia 16 unit untuk pasar Indonesia. Mini 1965 Victory Edition hadir dalam 2 varian. Pertama, bermesin bensin 2000 cc, twin power turbo bertenaga 231 horsepower, dan yang kedua adalah varian listrik penuh atau battery electric vehicle. Mengingat ketersediaannya yang hanya 16 unit di seluruh Indonesia, model ini dipastikan menjadi incaran para kolektor dan penggemar setia merek Mini di Indonesia. Berdepatan dengan hari kenaikan harga BBM non-subsidi pada 28 April lalu, ada sejumlah orang yang justru mendapatkan unit mobil listrik baru, yakni iCar V20 Pro Plus Collector. Terdapat 23 unit yang secara resmi hadir di pasar Indonesia, dan dari jumlah itu 16 unit sudah terjual sejak debut di ajang IMS Februari lalu. Secara tampilan, iCar V20 Pro Plus Collector Series ini tampil berbeda dari varian reguler, di mana terdapat badge khusus Collector Series tersemat di bodi, dipadukan dengan velg retro chrome dan ban all-terrain dari Pirelli yang membentuk karakter tangguh yang juga bisa dipakai harian. Yang membuat kolektor series ini benar-benar berbeda adalah badge limited edition yang bisa dipersonalisasi menggunakan kombinasi angka atau inisial nama pemilik yang juga tersemat di sebelah layar MID. Belanja mobil kini tak sekedar hanya test drive lalu SPK. Ford Indonesia memperluas jaringannya di Indonesia dengan menghadirkan Ford Experience Center di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dealer ini memiliki layanan terpadu dengan mengusung konsep multifunctional hub yang menyatukan antara edukasi produk, kostumisasi kendaraan, hingga ruang interaksi komunitas yang berada dalam satu ekosistem. Rasa berbeda disuguhkan oleh Ford dalam melayani pelanggannya. Pengunjung bisa belajar mengenai sejarah inovasi Ford, serta mengeksplorasi fitur teknologi terbaru yang dimiliki Ford. Bespoke area juga dihadirkan untuk pelanggan yang ingin merasakan sensasi outdoor menggunakan produk Ford. Setelah meluncurkan series 400 mereka di IMS 2026, Triumph akhirnya melakukan penyerahan langsung kepada para pelanggannya. Sementara itu, Harley Davidson resmi meluncurkan line-up terbarunya yang datang dari seri Road Glide dan juga Street Glide. Setelah meluncurkan seri 400 mereka di IMS 2026, Triumph akhirnya melakukan penyerahan langsung kepada pelanggan yang telah membeli Speed 400 dan Scrambler 400X. Acara tersebut diadakan di dealer Triumph di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan pada Sabtu lalu.
Antusiasme pasar terhadap kedua model ini terlihat sangat kuat seiring dengan penentuan harga yang kompetitif sekitar 500 jutaan. Tidak hanya melakukan serah terima, PT World Motor International sebagai distributor baru di Indonesia juga siap melakukan pelayanan purna jual, termasuk melayani garansi motor Triumph yang dibeli oleh distributor pendahulunya. Untuk hari ini ada 20 unit yang disiapkan dan pelanggan yang siap menerima unit baru telah datang ke lokasi kami. Untuk unit-unit Triumph yang telah diserahkan oleh distributor sebelumnya, maka waranti yang masih berlaku itu dapat diteruskan oleh PT Motor World International. Jadi apabila ada unit Triumph yang masih ada masa waranti, maka kami siap melayani customer untuk unit. Secara keseluruhan, 40 unit sepeda motor Triumph telah dialokasikan untuk para pelanggan di Indonesia. Distribusi pun akan terus dilakukan ke kota-kota besar lainnya. Sementara itu, Harley-Davidson melalui PT JLM Auto Indonesia resmi meluncurkan line-up terbarunya pada Senin di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pembaruan yang menakjubkan datang dari seri Road Glide dan juga Street Glide. Harley-Davidson kini menyediakan varian two-tone color yang membuat tampilan menjadi kekinian namun tetap elegan dan sangar. Keduanya dibekali mesin Milwaukee 8 VVT 117 yang menawarkan peningkatan performa guna keperluan touring jarak jauh. Selain itu, juga terdapat lampu LED yang sangat terang. Velg palang 5 bercabang yang menjadikannya terlihat sporty seperti palang 10. Pengemudi tentunya juga akan dimanjakan dengan tampilan layar yang kini sudah LED. Disinggung mengenai Harley-Davidson model X440 yang kini belum masuk ke Indonesia, Irvino Edwardly selaku Director of Sales mengatakan saat ini masih belum ada arahan dari Harley-Davidson Global. Saat ini kita masih belum mengetahui, saat ini belum ada arahan daripada Harley-Davidson secara global. Saat ini X440 itu masih diproduksi hanya untuk pasar India. Oke. Apakah kedepannya akan diproduk atau diintroduksi untuk pasar global? Itu tentunya kita punya keinginan untuk memasukkan, tapi tentunya harus kita pikirkan juga dengan regulasi. Untuk harga, Harley-Davidson seri Road Glide Limited dan Street Glide Limited dipasarkan mulai dari 1,2 miliar off the road. Harga ini tentunya sudah mencakup semua aksesoris yang sudah terpasang di dalamnya. Ajang New York International Auto Show 2026 resmi dibuka dengan menyampaikan inovasi terbaru dari para raksasa otomotif dunia. Meskipun pasar kendaraan listrik Amerika sedang menghadapi tantangan, sejumlah produsen tetap optimis meluncurkan model unggulan berbasis listrik maupun hybrid. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive. China baru saja meluncurkan pusat pengujian otomotif pertama yang dirancang khusus dengan menyuruh kondisi dataran tinggi di luar negeri. Fasilitas di Kunming, Provinsi Yunnan ini memungkinkan kendaraan domestik menjalani pengujian ekstrim tanpa harus keluar negeri. Menguji ketangguhan sebuah kendaraan tidak cukup di jalan raya biasa saja. Pengujian di kondisi ekstrim pun perlu dilakukan. Seperti di pusat pengujian khusus ini, saat mobil dipaksa melewati batas kemampuannya dalam berbagai skenario ekstrim. Salah satunya adalah pengujian pada ketinggian tertentu di mana kondisi alam mulai mempengaruhi performa kendaraan. Tenaga mesin secara alami akan terpengaruh saat berada di wilayah dataran tinggi. 因为第一个我们是这个高原地区，然后本来发动机会受到高原影响。第二呢，这种海外的陡坡场景还是很常见的，检测我们的车辆的爬坡动力性。我们高原环境下动力受限，然后爬陡坡这种高需求的时候，我们动力能不能满足？ Selain uji tanjakan pada kondisi dataran tinggi, kendaraan pun diuji menghadapi replika jalanan dari berbagai belahan dunia. Salah satu yang paling menantang adalah jalur yang dikenal sebagai Mexico Road. Di sini, struktur badan mobil diuji melalui rintangan polisi tidur raksasa yang dirancang khusus.
现在我们体验的应该是我们这个场地中难度最高的一个路了，这是25厘米的一个短波上图减速带，然后可以看到它是一个半圆柱形，在整个墨西哥中他们的车速比较快，所以建这种高的减速带会强制减速的一个效果，可以考验我们的这个车身结构硬件的强化和我们一个车辆的一个整体的一个适应性。 Dengan menyimulasikan kondisi ekstrim seperti tanjakan curam dan jalanan rusak, para insinyur memastikan setiap unit memiliki durabilitas tinggi. Hal ini menjadi krusial agar kendaraan tetap aman saat memasuki pasar global, sekaligus menegaskan posisi Kunming sebagai pusat pengembangan teknologi otomotif terdepan. Ajang New York International Auto Show 2026 resmi dibuka dengan menampilkan inovasi terbaru dari para raksasa otomotif dunia. Meskipun pasar kendaraan listrik Amerika sudah menghadapi tantangan, sejumlah produsen tetap optimis meluncurkan model unggulan berbasis listrik maupun hybrid. Dalam ajang New York International Auto Show 2026, Subaru menjadi salah satu pusat perhatian dengan memperkenalkan model terbarunya bernama Getaway. SUV 3 baris berbasis listrik sepenuhnya ini memiliki tenaga 420 horsepower dan jarak tempuh lebih dari 300 mil atau 482,8 km. Selain itu, Subaru juga meluncurkan model Forester Wilderness Hybrid yang diklaim sebagai varian paling efisien dalam lini wilderness. Presiden Subaru Amerika, Jeff Walters, menyatakan bahwa fleksibilitas harga dan teknologi adalah kunci untuk tetap bersaing di tengah pasar yang sedang fluktuatif. Today at the New York Auto Show, we were proud to introduce 2 brand new all vehicles. We introduced an all-new electric vehicle, the Subaru Getaway, which is a 3-row full-size SUV, and we also added to our hybrid fleet with the Forester Wilderness Hybrid. Kejutan lain datang dari Kia yang memperkenalkan Kia EV3 dan Kia Seltos terbaru. Dia mengakui bahwa pasar kendaraan listrik di Amerika Serikat sedang mengalami penurunan. Namun mereka tetap berkomitmen pada elektrifikasi sebagai tujuan jangka panjang. Pihak Kia menegaskan bahwa pasar global tetap membutuhkan kendaraan yang ramah lingkungan dan efisien. We're introducing the EV3, which is kind of a surprise for a lot of people here at the show to be introducing an all-new electric vehicle when the EV market in the US is a little bumpy at the moment. But we know at Kia that this is a global industry, this is a global business decision, and we are still very bullish in the EV space. So yes, that's why we have a new EV coming out. Maybe in the US it feels a little strange, but for the rest of the world it makes perfect sense. Sementara itu, Hyundai Motor menyatakan adanya peningkatan penjualan varian hybrid hingga 60%. Hyundai juga memamerkan model terbaru Hyundai Boulder yang direncanakan tersedia dalam pilihan mesin hybrid dan listrik. Kenaikan harga bahan bakar, terutama di wilayah California, dianggap sebagai pendorong utama konsumen untuk kembali melirik kendaraan listrik. We saw how the conflict in the Middle East is and the increase in fuel prices is bringing some customers back to EVs, especially in California. So we have the perfect availability for the consumer. So our strategy is to be flexible and to offer to the consumer the technologies they want, whether it's EV, hybrid, plug-in hybrid, or affordable and efficient ICE. Menurut para analis dari Cox Automotive, meskipun belum ada lonjakan penjualan yang drastis, konsumen kini lebih terbuka untuk melakukan riset terhadap kendaraan listrik dan hybrid. Selain Subaru dan Kia, Toyota juga turut memperkuat pasar dengan menghadirkan RAV4 Hybrid versi 2026. Tren ini menunjukkan bahwa kendaraan dengan efisiensi bahan bakar tinggi masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat. You know, I think that again, at the end of the day, the American consumer loves their larger vehicles. So the more gas efficient a car can be, whether it's hybrid, whether it's just a way more efficient vehicle these days for gas,
or if it's an electric vehicle, I think we're going to still see customers gravitate towards what they want from a utility perspective for a vehicle. But certainly we've seen a surge in cars. So Honda, Toyota, they're doing well with their sedans and cars. And I think those will continue to pick up. And again, really hybrid. Can't overemphasize. A brand that has a hybrid has a good shot at attracting some attention right now. Meskipun terdapat perubahan kebijakan dan sentimen pasar, industri otomotif terbukti tetap mampu beradaptasi dengan menghadirkan berbagai pilihan teknologi mesin. Kesadaran konsumen akan efisiensi energi diprediksi akan terus menjaga eksistensi kendaraan listrik dan hybrid di masa depan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Saya Benny Dermawan pamit undur diri. Sampai jumpa dan until the next drive.